Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali menemani Anda dengan berita menarik dan tekstual bersama saya, Lovely Yasmin. Inilah selengkapnya. Di tengah maraknya wisatawan yang sedang berkunjung, kini Museum Tsunami khususnya Banda Aceh kembali menghadirkan inovasi baru berbasis destinasi edukasi kebencanaan dengan tema yang lebih modern dan menarik, berupa imersif berbasis teknologi. Baik pemirsa, terdapat 3 ruangan utama yang akan direnovasi dan dilakukan inovasi terbaru oleh Museum Tsunami seperti Memorium Hall, kemudian ada lorong tsunami yang berisi tentang suara-suara tasbih dan juga foto-foto 3 dimensi 3D yang menggambarkan bantuan-bantuan dari daerah-daerah lain. Nah, di sini juga tertera bahwasanya banyak sekali negara-negara yang ikut berpartisipasi dalam membantu kebencanaan tsunami pada tahun 2004. Nah, di sini juga dikenakan oleh animasi-animasi kehidupan rakyat sehari-hari sebelum terjadinya tsunami pada tahun 2004 dan setelah terjadinya tsunami banyak sekali bangunan-bangunan yang telah hancur, perabotan-perabotan yang telah hancur akibat dari bencana tersebut. Dan rumah-rumah yang telah roboh, seperti bangunan-bangunan, kemudian terdapat kendaraan-kendaraan yang telah rusak, yang telah usang, dan juga terdapat peta-peta yang dimana aliran air itu melewati berbagai daerah dan menghabiskan seluruh fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh korban dan memakan banyak sekali korban jiwa. Pemirsa, ternyata tidak hanya terdapat visual 3D, namun terdapat 2 ruangan lainnya yang tak kalah relevan, yaitu ruangan terletak pada Memorium Hall dan lobi lantai 1. 2 ruangan ini dirancang dengan bentuk destinasi yang berbeda, namun masih dalam satu tujuan yang sama, yaitu memungkinkan pengunjung masuk ke dalam cerita dan merasakan sendiri suasana serta pembangunan kembali pasca tsunami. Baik pemirsa, perkenalkan nama saya Najwa Margatila. Saat ini saya sudah berada di lokasi langsung di Museum Tsunami, yang seperti kita ketahui bahwasanya di Museum Tsunami ini terdapat 3 ruangan utama yang akan direnovasi dan dilakukan inovasi terbaru. Yang pertama adalah ruangan Memorium Hall, kemudian lorong tsunami dan juga lobi lantai 1. Nah, saat ini saya sedang berada di ruangan Memorium Hall. Dan seperti yang kita ketahui dan seperti yang kita lihat, di sini terletak banyak sekali nama-nama orang yang telah berpulang dan nama-nama tersebut merupakan salah satu dari korban bencana Museum Tsunami yang terjadi pada Aceh tahun 2004. Nah, nama-nama tersebut tujuannya diletakkan di dalam Memorium Hall ini yaitu untuk selalu dikenang dan kepada pengunjung ataupun wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut dapat melihat dan juga mengetahui siapa-siapa saja yang pernah menjadi korban dari adanya bencana Museum Tsunami di Banda Aceh khususnya tahun 2004. Nah, nama-nama tersebut mulai dari perempuan, laki-laki, dan mulai dari usia balita hingga ke orang-orang dewasa. Baik pemirsa, pada saat ini saya sedang berada di Museum Tsunami langsung yang bertepatan dengan ruang lorong Museum Tsunami, yang dimana kita bisa melihat bahwasanya lorong ini dipenuhi oleh suara-suara tasbih dan juga dilengkapi dengan aliran-aliran air yang turun melalui dinding-dinding yang ada di bangunan tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk memperlihatkan dan juga sebagai destinasi edukasi bagi pariwisata yang datang itu untuk mengetahui bahwasanya suasana pada saat Museum Tsunami itu sangat-sangat sedih dan juga menyeramkan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwasanya terowongannya sangat-sangat gelap karena itu menggambarkan pada hari Museum Tsunami di mana air itu naik beberapa meter dan itu membuat suasana cuaca menjadi sangat-sangat gelap. Baik pemirsa, pada saat ini saya masih berada di ruangan ketiga dan di mana ruangan tersebut banyak sekali mengenang peninggalan-peninggalan yang terjadi akibat adanya bencana tsunami tahun 2004. Seperti yang dapat kita lihat, banyak sekali kendaraan-kendaraan korban yang telah rusak dan juga hancur akibat bencana tsunami seperti mobil, kendaraan motor lainnya dan juga sepeda. Nah, di sebelah sini dapat kita lihat bahwasanya tertera kapal yang sangat-sangat besar yang kita kenal dengan nama kapal PLTD Apung yang dapat
memuat puluhan warga yang pada saat itu meminta bantuan saat datangnya bencana. Dan kapal tersebut sampai sekarang masih menyimpan banyak sekali sejarah dan akan tetap terus dikenang. Di sebelahnya dapat kita lihat beton-beton yang telah hancur dan juga tumbuhan-tumbuhan yang telah rusak akibat datangnya bencana. Nah, selain itu kita juga dapat melihat di sini tertera bangunan-bangunan beton-beton yang telah hancur pada saat terjadinya gempa sebelum datangnya bencana tsunami. Nah, di sini juga tertera rumah-rumah warga yang dimana di dalamnya terdapat perabotan-perabotan yang telah hancur seperti jam dinding, kemudian terdapat kursi, kipas angin, dan juga meja-meja yang telah hancur dan atap-atap rumah yang telah berlubang. Baik pemirsa, pada saat ini saya sedang berada di lobi lantai 2 yang dimana di sini tertera oleh banyak sekali TV-TV 3D 3 dimensi yang menceritakan atau memberi informasi bahwasanya suasana Kota Banda Aceh pada saat terjadi tsunami tahun 2004. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya banyak sekali Kota Banda Aceh itu mendapatkan bantuan dari daerah-daerah luar, baik itu bantuan seperti makanan, tempat tinggal, maupun layaknya sarana dan prasarana. Nah, di sini juga tertera bahwasannya peta-peta yang dialiri oleh gerakan air oleh gempa tektonik sebelum terjadinya tsunami. Dan di sini juga tertera bahwasannya kecepatan gempa atau tingginya aliran air tsunami yang menguncang Kota Banda Aceh pada tahun 2004. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwasannya Aceh pada tahun 2004 itu dilanda oleh air yang sangat-sangat tinggi, dan di situ juga dapat kita lihat bahwasanya Pulau Aceh yang pada saat itu sebagiannya hancur, di mana rumah-rumah warga dan memakan banyak sekali korban. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama Ibu Fafa. Perkenalkan, nama saya Cuk Fafita Rizal. Baik, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan. Baik Ibu, bagaimana kira-kira kesulitan dan apa kesulitan yang Ibu rasakan ketika Ibu ingin membangun inovasi seperti ini? Kalau untuk kesulitan itu tidak ada ya menurut saya, karena kami tidak membangun bangunan ini dari dasarnya, karena bangunan ini sudah disediakan oleh pemerintah awalnya. Jadi kami hanya perlu merombaknya sedikit demi sedikit. Baik, berarti Anda tidak sama sekali mengalami kesulitan dalam pembangunan ruangan tersebut. Lalu, apa motivasi yang Anda tanamkan mengapa Anda ingin mengubah ruangan tersebut menjadi 3D? Motivasi kami semua membuat ruangan baru ini agar masyarakat di sini tidak hanya menjadikan Museum Tsunami sebagai tempat pariwisata, tetapi bisa juga sebagai tempat motivasi untuk mereka bisa mempelajari tentang edukasi di sini. Oke, baik, motivasi yang Ibu tanamkan ternyata sangat-sangat bagus ya untuk menjadi edukasi pemahaman tentang bencana. Nah, lalu berapa biaya yang Anda keluarkan untuk membuat ruangan tersebut? Biaya yang kami keluarkan itu sekitaran 300 juta untuk membangun semuanya. Itu sudah mencakup semuanya, itu sudah mencakup 3 dimensi dan juga sudah mencakup benda-benda lainnya. Demikianlah rangkaian berita yang telah kami sampaikan hari ini. Saya Lovely Yasmin beserta seluruh kru mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami untuk berita-berita terpercaya selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Baik, seperti biasa. Baru Demikianlah rangkaian berita yang telah kami sampaikan hari ini. Saya Lovely Yasmin berserta seluruh kru yang